Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Prawira, mahasiswa Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi matematika diskrit. Yang pertama yaitu adalah fungsi inversi, yang kedua adalah komposisi fungsi. Kita masuk dulu pada yang pertama, yaitu fungsi inversi. Fungsi inversi itu memiliki definisi, yaitu fungsi terbalik atau kebalikan dari fungsi aslinya. Fungsi yang berkoresponden satu ke satu sering dinamakan juga fungsi invertible, atau nama lainnya dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dibalikan jika ia bukan fungsi-fungsi yang berkoresponden satu ke satu, karena fungsi balikannya tidak ada. Baiklah, langsung saja kita masuk contoh yang pertama, yaitu relasi F memiliki anggota yaitu 1x, 2y, 3z. Dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke B yang himpunannya X, Y, Z adalah fungsi yang berkoresponden satu ke satu. Inversi fungsi F adalah F minus 1, yang mana anggotanya yaitu X1, Y2, Z3. Jadi, F adalah fungsi yang invertible. Mari kita buktikan. Pembahasannya, sini ada ya relasi F dan ada relasi yang sudah diinversi. Pada relasi F yang belum diinversi yaitu anggota pada himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota B-nya X, Y, dan Z. Maka kita hanya perlu menyandingkan atau menyamakan saja, dipasangkan antara himpunan A dan B. Kita lihat di sini ketiganya berpasangan. Lalu di F inversi ini kita balikan saja. Jadi yang awalnya yang B kita balikan ke A gitu. Kebalikannya. Jadi yang X, Y, Z itu ada di sini dan kita pasangkan dengan himpunannya A 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang non-invertible. Relasi F sama dengan anggotanya yaitu 1x, 2y, 3z, dan 4 dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ke B yang himpunannya X, Y, dan Z. Fungsi tidak berkoresponden satu ke satu dan dinyatakan non-invertible. Jadi tidak dinyatakan invertible, tidak dibalikan. Jadi kita masuk aja pembahasannya, kita buktikan saja. Di sini F relasi yang biasa. Kita lihat pada himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Pada himpunan B 1, 2, dan 3. Maka perbedaan data tersebut terlihat di himpunan A itu ada 4 data, sedangkan di himpunan B itu hanya 3 data. Jadi hanya 3 saja yang berpasangan di sini antara 1 dan X, 2 dan Y, 3 dan Z, sedangkan 4 tidak. Lalu bila di-inversekan, terjadinya seperti ini. Kebalikannya saja. Di sini 4 yang tidak punya pasangan. Selainnya punya. Lanjut, kita masuk ke contoh lain dari inverse. Jadi ada soal di sini, F X sama dengan 4X tambah 6. Jadi penyelesaiannya itu ada dua. Ada cara yang ini dan ada cara yang ini. Baik, kita masuk dulu yang ke cara ini. Jadi Fx sama dengan 4x tambah 6. Jadi caranya itu kita plus 6 ini kita pindah ruang, pindah tempat gitu. Dalam matematika kan kalau pindah tempat maka akan pindah operator bilangannya. Jadi dari plus ke kurang sama dengan 4x. Jadi kita turunkan saja.
yang Y6 tersebut, 4X kita turunkan ke bawah menjadi tanda bacanya kita menjadi bagi sama dengan X. Jadi X sama dengan Y kurang 6 bagi 4. Jadi F inversinya adalah F min X sama dengan Y kurang 6 bagi 4. Cara keduanya cukup simpel, karena ini cara cepat menurut saya, lebih efisien, karena hanya tinggal merubah ini saja. Jadi langsung ke inversinya, F minus X sama dengan Y kurang 6 bagi 4. Kita hanya merubah ini ke negatif, dan Y 4-nya turun ke bawah. Simple kan? Baik, langsung kita masuk ke materi kedua, yaitu komposisi fungsi. Jadi, definisi dari komposisi fungsi itu apa sih? Yaitu sebuah operasi pada dua fungsi atau lebih untuk menghasilkan sebuah fungsi baru. Karena fungsi yang merupakan bentuk khusus dari relasi, kita juga dapat melakukan komposisi dari dua fungsi tersebut. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Dan F adalah fungsi dari himpunan B ke C. Komposisi F dan G dinuliskan dengan F bulatan G atau bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh, jadi ini F bundaran G A sama dengan F buka kurung G buka kurung A tutup kurung. Langsung saja masuk ke contoh soalnya. Baik, contoh soal. Kita lihat diberikan fungsi G yang himpunannya itu adalah 1X, 2X, 3Y. Yang memetakan A sebagai himpunannya yang beranggotakan 1, 2, 3. Ke B yang himpunannya X, Y, dan Z. Dan fungsi F sama dengan anggotanya itu X, V, Y, K, Z, N. Yang memetakan B yang himpunannya X, Y, Z ke C yang K, V, N. Fungsi komposisi dari A ke C adalah F bundaran G atau bulatan G sama dengan himpunan 1, V, 2, V, 3, K. Baik, kita langsung aja pembahasannya. Dari yang tadi, fungsi G-nya itu adalah A ke B, dari A gabungan dari B. Kita masuk ke himpunannya, G sama dengan himpunan anggotanya 1X, 2X, 3Y. 1X, 2X, 3Y. Kita pecah lagi, kita petakan lagi, kita buat lagi himpunan yang kecilnya, yaitu himpunan A, 1, 2, 3, dan himpunan B-nya X, Y, dan Z. Kita masukkan ini, pemetaannya kita gambarkan di sini, biar nampak jelas bahwa ini fungsinya berpasangan gitu, antara 1 ke X, 2 ke X, dan 3 ke Y. Di sini Z-nya tidak berpasangan ya. Lanjut ke contoh selanjutnya, itu relasi F himpunan B ke himpunan C. Himpunan F itu himpunannya X, V, Y, K, Z, N. Terus B-nya, pecahan dari himpunan F-nya itu memiliki anggota X, Y, dan Z, dan C-nya K, V, N. Lalu kita petakan, kita gambarkan di sini terlihat jelas X itu berpasangan dengan V, Y itu berpasangan dengan K, Z itu berpasangan dengan N. Lalu kita gabungkan, kita bundarkan. Jadi di sini kita bundarkan F, relasi F, kita bundarkan dengan relasi G, yang mana menghasilkan himpunan A ke C. Kita pecah lagi, kita kecilkan himpunannya, jadi himpunan A itu memiliki anggota 1, 2, 3. Sedangkan C itu K, V, N dengan anggota A ke C itu menjadi himpunannya anggotanya 1, V, 2, V, 3, K. Lanjut, kita buat lagi Kita buat lagi gambarnya. Agar lebih jelas. Terlihat di sini 1 ke X, 2 ke X, 3 ke Y, sama yang seperti di atas tadi.
X ke V, Y ke K, Z ke N. Lalu kita gabungkan saja semuanya di sini. Jadi 1 ke X ke V gitu. Jadi 1 ke V, 1, 2 ke X ke V lagi. Jadi 3 ke Y, Y-nya ke K. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap sehat teman-teman, tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan segera tuntas, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, normal, dan bisa berkumpul bersama teman-teman dan sanak saudara. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.